Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita sehat-sehat saja ya hari ini. Ya, sebelumnya selamat saya ucapkan kepada para siswa yang lulus ya untuk beasiswa ke Prasetya Mulia. Dan untuk kalian yang belum lulus, masih ada tahap-tahap yang berikutnya yang mungkin masih banyak lebih baik. Penantian itu kita nggak pernah tahu bahwasanya yang ditunjukkan sama kita, yang lulus sama kita nantinya itulah yang terbaik untuk kita. Jadi semua disyukurin dengan hal yang harus kita perbuat saat ini adalah kita harus berusaha keras untuk apa? Untuk mencapai apa yang belum bisa kita raih ya. Oke, baik. Ini saya akan hari ini saya hanya akan memberikan contoh-contoh soal saja, dan mungkin sudah ada kalian bahas juga ya, ataupun sudah pernah nampak soalnya. Baik, langsung saja pada pembahasan soal. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan nak PPT yang saya share? Oke, kelihatan. Oke. Nah, langsung saja ya, kita langsung saja mencoba untuk membahas soal-soal yang saya dapat. Nah, kita bisa langsung berinteraksi ya. Nomor 1, soal pertama adalah sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempunyai tahapan-tahapan baku dalam penelitian. Hal itu membuktikan bahwa sejarah mempunyai. Nah, ini adalah materi awal ya, materi awal di kelas 10. Ini juga sudah saya bahas di live lab teaching sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian baca soal ini, nah kira-kira apalah jawabannya? Dari A, metode, B, metodologi, perspektif, kemudian teori dan objektif. Mana jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan soal dari yang nomor 1? Nah, dikatakan seperti ini. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempunyai tahapan-tahapan baku. Nah, kita ketahui bahwasanya sejarah memang mempunyai tahapan-tahapan, ya kan? Tahapan-tahapan ketika akan melakukan penelitian. Nah, ini membuktikan bahwa apa? Nah, apakah sejarah itu mempunyai metode? Apakah sejarah itu mempunyai metodologi? Ataukah sejarah mempunyai perseptif atau teori dan objektif? Mana jawaban yang paling benar menurut kalian? Silakan, Nak. Yang mana? Nah, ini soal-soal mungkin aja di dalam UTBK soal-soal seperti ini akan muncul, Nak. Soal-soal seperti ini akan muncul. Oke, mana jawabannya dari kelima pilihan tersebut? Ada metodologi. Yang tahu? Gimana? Metodologi. Oke, kalau metodologi berarti dia punya apa? Metodologi, punya metode-metode bersifat ilmiah, ya kan? Kalau perspektif itu berarti pandangan, ya kan? Kemudian kalau teori itu adalah hasil dari ungkapan-ungkapan ataupun perkataan-perkataan para ahli, yang mana kebenarannya itu belum terbukti secara 100%, hanya masih berupa teori-teori. Kalau objektif itu sesuai dengan objeknya ataupun sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kalau metode adalah cara. Dari kelima ini mana yang menggambarkan bahwasanya sejarah itu mempunyai tahapan-tahapan? Tadi jawabannya ada metodologi. Nah, yang mana menurut kalian? Nah, langsung saja ya, biar supaya apa. Nah, jadi sebagai ilmu pengetahuan, sejarah itu mempunyai tahapan-tahapan yang berupa apa? Yang berupa metode, cara-cara. Jadi tahapan-tahapan itu ya, tahapan-tahapan baku dalam penelitian itu bisa masuk ke dalam kategori metode. Nah, sejarah itu mempunyai metode, sejarah itu mempunyai cara-cara untuk apa? Untuk menganalisis tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah metode. Baik, untuk yang kedua. Nah, bisa semangat kan? Jawab aja, nggak apa-apa salah. Oke, ini yang kedua. Ilmu yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam mengungkap kehidupan manusia praksara pada
dalam sejarah Indonesia adalah, nah kata kunci di sini di soal kedua adalah kehidupan manusia masa praaksara. Berarti kalau kata kuncinya ini ya kita bisa menggarisbawahi kata kuncinya ini, berarti ya yang mau kita teliti itu adalah manusia sebelum mengenal tulisan. Ya, jadi mana ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia sebelum mereka mengenal tulisan. Nah, mana apakah geografi, apakah antropologi, apakah sosiologi, apakah arkeologi, apakah geologi? Silakan Nak, jawab aja. Arkeologi. Arkeologi, Mas. Oke. Yang lain? Yang lain, Nak? Sama, Mas. Sama ya, arkeologi. Benar. Ya, kalau arkeologi jawabannya ya. Kenapa? Kalau geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, ya, segala macam lapisan bumi, keadaan bumi itu geografi. Kalau antropologi lebih kepada budaya-budayanya, ya, budaya-budayanya. Nah, kalau misalnya sosiologi itu adalah hubungan sosial ataupun dia bisa masuk ya hubungan sosial juga. Kalau arkeologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ya kehidupan melalui budaya-budaya yang tercipta pada saat itu. Nah, jadi bisa berupa misalnya arkeologi. Nah, seorang peneliti ya menemukan apa? Menemukan sebuah kapak perimbas. Nah, kapak perimbas ini terbuat dari apa? Terbuat dari batu yang sudah penghalusan pengerjaannya sudah sangat halus. Kemudian arkeologi ini menemukan apa? Artefak. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan kehidupan manusia pada masa praaksara ya yang dapat mengungkapkannya itu adalah ahli arkeologi. Nah, geologi itu adalah hampir sama dengan geografi ya. Oke, berikutnya. Ini soal nomor 3. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar salah satu candi yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian lihat ya, candi ini corak agamanya apa kira-kira? Apa coraknya? Hindu kah? Buddha kah? Apa ini? Silakan Nak. Ini bercorak apa nih? Hindu atau Buddha candinya? Hindu, kan? Ya, benar. Ini Hindu. Coba kalau kalian apa Hindu ya, ini corak Hindu. Kenapa? Lihat, langgam-langgam dari corak Hindu itu seperti ini, Nak. Nah, ini dia. Ini ada seperti pura, purinya. Nah, nanti berbeda dengan apa? Dengan candi yang bercorak Buddha. Nanti candi yang bercorak Buddha itu umumnya mempunyai stupa-stupa dia, stupa. Ya, seperti lonceng, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat ini berarti ya yang seperti ini, ya. Nanti kalau kalian menemukan soal seperti ini ataupun candinya berbeda, nah kalian perhatikan aja candinya ini. Nah, ini bercorak Hindu biasanya kalau seperti ini. Oke, kalau kita tahu bercorak Hindu, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini. Bangunan di atas merupakan peninggalan bersejarah pada masa kerajaan apa? Nah, kalian bisa melihat. Nah, mana kerajaan-kerajaan yang di bawah ini yang bercorak Hindu? Silakan. Kalau Sriwijaya dia bercorak apa, Nak? Buddha. Buddha, benar. Buddha. Oke. Kalau Majapahit coraknya apa? Hindu. Hindu, benar. Ya. Kalau Mataram? Jawa. Ada dua tuh yang. Iya, ada dua, ya. Yang satu coraknya adalah Hindu, yang satu adalah Buddha. Kalau yang bercorak Buddha, ya, di Mataram, dinasti Sailendrana. Masih ingat itu kan pelajaran kita? Mataram dinasti Sailendra itu coraknya beragama Buddha, ya. Kalau dinasti Sanjaya coraknya Hindu. Kalau Kediri coraknya apa ini? Hindu atau Buddha? Hindu. Hindu, benar. Kalau Singasari? Singosari. Yos. Singosari itu bercorak
Hindu ya. Oke. Nah, jadi ini jawaban A kita bisa langsung silang. Berarti bukan ini. Nah, ada 4 jawaban jadinya. Majapahit, Mataram, Kediri, dan Singosari. Kalau kita perhatikan, nah ini nih. Kalau di kerajaan Mataram, ada nggak ya candinya seperti ini? Ini candi apa namanya ya? Nah, oke, mana jawabannya kira-kira? Dari Majapahit, Mataram, Kediri, dan Singosari. Silakan, Nak. Kediri. Yang mana? Siapa itu yang jawab tadi? Kediri, Mem. Oke, iya, Kediri. Ini candi apa namanya? Jawabannya Kediri memang. Ini candi Kediri kan? Candi Kediri. Ini candi yang berasal dari kerajaan Kediri. Kalau Mataram itu ya, dia ya, Mataram ini adalah kerajaan yang bermulasal dari kerajaan Kediri. Jadi, ya, kerajaan-kerajaan yang kecil ataupun candi-candi yang kecil ya, yang bentuknya tidak besar seperti Prambanan, Borobudur, itu berasal dari Kediri. Sebelum nanti akhirnya Kediri berpecah, ya, kemudian nanti setelah berpecah timbullah kerajaan Mataram. Nah, sedangkan yang kita ketahui bersama, Majapahit itu tidak mempunyai contoh bangunan ataupun candi seperti ini. Oke, saya tadi udah dijawab sama teman kalian. Ini adalah candi yang berasal dari kerajaan Kediri. Nama candinya adalah Candi Penangkaran. Ya, ini Candi Penangkaran. Oke, ini terletak di Jawa Timur ya, Nak ya. Ini terletak di Jawa Timur. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Pada abad ke-16, raja-raja dari kerajaan Islam di Sumatera memiliki perwakilan pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan yang ramai dengan menganut sistem kerjasama. Jadi yang bisa kita garis bawahi di sini adalah, nah, pengertian dari ya ataupun yang kita cari adalah tentang menganut sistem kerjasama, menganut sistem kerjasama. Dari istilah-istilah di bawah ini, mana yang artinya mencari menganut sistem kerjasama. Apakah Komenda, Kongsi, Kiwi, Amanagapa, atau Monopoli? Nah, kalau Komenda, Kongsi, Mem. Kalau kongsi apa itu kongsi? Kongsi. Ya, kongsi seperti ini ya juga ya. Nah, oke. Jadi langsung saja ya, saya jawab. Nah, ini jawabannya adalah Komenda nih. Nah, Komenda itu dia hampir 100% artinya adalah sistem yang menganut tentang bagaimana cara bekerja sama ya, bekerja sama antar pedagang, pembeli, pedagang dengan pedagang. Nah, kalau kongsi sendiri ya, kongsi sendiri itu seperti dia maknanya agak berbeda. Dia memang ada kerjasama, tetapi nanti ya ada perbedaan antara kongsi dengan sistem kerjasama ini. Nah, seperti ini kita misalnya berdagang, kita memasukkan saham kita 50%. Ya kan, dengan si A. Kemudian kita si B nih, kongsinya kita sahamnya 50%. Nah, itu yang disebut dengan kongsi. Nah, ada kerjasama di situ, ada. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah, nih dia, di mana para pedagang-pedagang itu bekerja sama dengan pedagang, ya, pedagang-pedagang bekerja sama dengan pembeli. Yang mereka cari itu adalah apa yang dimaksud ataupun pengertian yang sama dengan penganutan sistem kerjasama. Nah, seperti itu. Jadi ini Komenda. Kalau Kiwi itu hampir sama juga dengan kerjasama, tetapi yang diminta di sini adalah ini dia. Nah, seperti Amanagapa. Nah, Amanagapa ini dia berbeda. Berbeda dari apa? Berbeda dari sistem kerjasama. Ya, jadi ini kebalikan dari sistem kerjasama. Nah, kalau monopoli itu adalah apa ya? Mengambil secara keseluruhan ya, pedagang-pedagang itu memonopoli. Jadi
mengambil secara keseluruhan ya, bisa itu tempat perdagangan atau pembelian seperti itu. Jadi ini kebalikan dari sistem kerjasama Amanda Gapa. Monopoli ya kita tahu sendiri. Nah, jadi jawabannya adalah komenda, Nak. Ya, komenda. Oke. Berikutnya, perhatian Belanda dialihkan ke wilayah Kalimantan pada abad ke-19 karena khawatir wilayahnya dikuasai oleh bangsa. Nah, coba kalian lihat nih jawabannya apa nih? Nah, Inggris, Ma'am. yang mana? Inggris, Ma'am. Inggris? Oke, benar. Jawabannya adalah Inggris ya. Nah, ini kita sudah tahu sendiri bahwasannya apa? Bahwasannya ya perhatian Belanda ini mulai dialihkan ke wilayah Kalimantan pada abad ke-19 karena khawatir wilayahnya dikuasai oleh bangsa Inggris yang pada saat itu memang ya Belanda ini ya ketika diutus ataupun dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels ya, salah satu tugas Daendels itu adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris ya. Maka pada awal-awal abad ke-19 ini Belanda punya strategi mengalihkan wilayahnya ke Kalimantan supaya apa? Supaya ya tidak terbaca bagaimana sistem pertahanan orang-orang Belanda, tetapi nanti pada akhirnya bisa direbut kembali oleh Inggris ya. Oke, berikutnya ini. Ini jawabannya tadi udah ya, Inggris. Berikutnya, kerajaan di Nusantara yang pertama kali melakukan kontak dengan ekspedisi Belanda. Oke, mana jawabannya? Banten, Ma'am. Oke, jawabannya adalah Banten. Ini sudah tahu kita ya. Ini adalah pembelajaran kita di kelas 11. Oke, kenapa Banten? Karena Banten itu pertama sekali dia berkontak langsung dengan para pedagang-pedagang Belanda di mana ya utusannya itu bernama Cornelis de Houtman, ya kan? Cornelis de Houtman sekitar tahun 1600-an sampai 1700-an, 1700-an seperti itu. Jadi 1600-an. 1602-03 itu mulailah dibentuk VOC di sana. Nah, namun ya sebelumnya itu 1598 atau 1598 atau 1956 seperti itulah ya. Si Cornelis de Houtman itu bisa tiba pertama kali di Banten. Jadi daerah di Nusantara yang pertama sekali dikunjungin atau didudukin oleh Belanda itu adalah Banten ya, oleh Cornelis de Houtman. Baik, berikutnya. Ini, setelah dikuasai Inggris, berarti ini soal yang lanjutan dari tadi nih. Setelah dikuasai Inggris, wilayah Hindia Belanda kembali diserahkan kepada Belanda tahun 1824 berdasarkan atas konveksi apa? Konveksi ini artinya perjanjian. Ada perjanjian Wina, Tuntang, London, Amsterdam, Den Haag. Mana jawabannya, Nak? Tuntang, Ma'am. Yang mana? London, Tuntang. Oh, ada Tuntang, ada London. Yang mana nih? Ini berarti kata kuncinya di sini. Kata kuncinya adalah setelah dikuasai Inggris, wilayah Hindia Belanda kembali diserahkan kepada Belanda. Artinya ya, Inggris sudah menguasai Indonesia nih. Nah, kemudian nanti wilayah Indonesia akan diserahkan kembali ke Belanda oleh Inggris. Ya, yang tadinya kalau penyerahan wilayah Indonesia dari Belanda ke Inggris itu disebut dengan konveksi Tuntang ataupun kapitulasi Tuntang, yaitu penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Belanda ke Inggris. Nah, berarti kapitulasi Tuntang enggak. Nah, jawabannya yang mana? London. Oke, London. Kapitulasi Convention of London ya. Convention of London ataupun konveksi London itu adalah penyerahan wilayah ya Hindia Belanda ataupun Indonesia dari Inggris ke Belanda atau Traktat Sumatera namanya. Ya, jadi jawabannya adalah London. Baik, berikutnya.
Nah ini, penetapan bendera merah putih sebagai bendera Persatuan Indonesia pada tahun 1939 dilakukan dalam Kongres apakah Pemuda 1, Pemuda 2, Parindra, GAPI atau PPKI? Silakan. GAPI, ma'am. GAPI, oke, iya GAPI. Jawabannya GAPI ya. Karena apa? Kita bahas satu-satu. Hasil dari Kongres Pemuda pertama, ya hasil dari Kongres Pemuda pertama itu isinya adalah mengakui, ya mengakui dan menerima cita-cita persatuan. Jadi ini masih dalam konsep persatuan, mengakui ya persatuan cita-cita nasional. Kalau isi ataupun hasil dari hasil dari Kongres Pemuda yang kedua, ya Pemuda kedua, ini isinya adalah tentang Sumpah Pemuda. Jadi ingat, nanti kalau misalnya dalam soal ada ya hasil dari tentang penetapan Sumpah Pemuda berasal dari Kongres mana? Nah, berasal dari Kongres Sumpah Pemuda yang kedua ya. Kemudian kalau Parindra ya. Parindra ini adalah Partai Indonesia Raya ya. Parindra ini adalah Partai Indonesia Raya, di mana Parindra ini keputusannya adalah penggabungan. Jadi penggabungan apa? Penggabungan antara organisasi Budi Utomo dan satu organisasi yang lain. Jadi hasilnya bukan penetapan bendera merah putih sebagai bendera persatuan. Nah, kalau GAPI ya, kalau GAPI atau Gabungan Politik Indonesia, di situ hasil kongres mereka menetapkan apa? Menetapkan bendera merah putih itu sebagai bendera persatuan, ya, bendera persatuan, dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Jadi GAPI ini ya, GAPI ini juga selain menetapkan bendera merah putih sebagai bendera bendera Indonesia, dia juga menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Oke. Nah, kalau PPKI kita udah tahu ya, PPKI itu adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah berkaitan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, ya. Baik, dia tidak ada ini. Jadi jawabannya adalah GAPI. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Pada tahun 1944 Jepang memberi wewenang kepada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini adalah suatu organisasi ya, organisasi di mana yang menangani itu adalah para suku-suku Jawa ya, suku Jawa. Jadi Jawa Hokokai ini terpusat kepada orang-orang Jawa yang diberikan kesempatan dan wewenang ya untuk membuka sekolah-sekolah baru. Nah, jadi ada dibuka ya orang-orang Jawa Hokokai ini adalah sekolah kedokteran umum yang dikenal dengan nama Jepangnya apa ini, Nak? Ika Daigaku. Ya, Daigaku. Nah, ini soal-soal yang saya ambil ya dari hampir semuanya saya ambil dari Jenius. Jadi Jenius itu memang soal-soal sejarahnya hampir pukul rata, hampir sama nanti di UTBK. Karena apa? Ya mirip-mirip, tapi bukan mentok dia seperti ini, enggak. Tapi nanti dia mengarah ke sini. Nah, artinya seperti yang tadi saya katakan. Nah, ini yang ditanya mungkin adalah hasil dari kongres, ya kan, GAPI. Nanti yang ditanya hasil dari kongres ataupun yang jawabannya adalah Kongres Pemuda kedua. Jadi seperti itu, berdekatan dia. Mudah-mudahan ketika kalian nanti banyak membahas di soal-soal Jenius, ya, mudah-mudahan kalian lulus di jalur UTBK. Oke, nah ini jawabannya adalah Ika Daigaku, ya. Shika Daigaku itu juga kedokteran, tapi kedokteran gigi, ya. Shika Daigaku itu merupakan kedokteran juga, tapi dia bukan umum, namun kedokteran gigi. Kalau Ika Daigaku ini adalah kedokteran umum. Oke, kalau Kagyo Daigaku ini adalah sekolah untuk teknik. Ya, sekolah teknik. Kalau misalnya di sekarang ini ITB, teknik. Nah,
Kalau Kenkoku, Gakukin ini adalah kalau ini kan hampir sama ya kan, Shikadai, Ikadai, Kagyodai. Nah, kalau ini agak berbeda. Ini bukan sekolah, tapi ini adalah persiapan, mempersiapkan lembaga apa? Lembaga latihan nasional. Ini mempersiapkan lembaga latihan nasional. Nah, kalau Koto Shihangaku ini adalah untuk sekolah guru 6 tahun. Jadi bagi yang ingin menjadi guru pada masa Jepang, dia masuk ke Koto Shihangaku atau sekolah guru di mana pendidikannya itu berkisar 6 tahun. Baik, ini jawabannya sekolah kedokteran umum yang Ikadai Gaku. Berikutnya, ini dia. Ini udah tahu lah ya, ini jawabannya ini gampang sekali. Pengiriman pasukan divisi Brawijaya dari Jawa Timur untuk memadamkan pergolakan. Nah, ini sebenarnya kita nanti akan terkecoh di sini. Kenapa? Kita dibuat di sini pilihan-pilihannya adalah yang mana pilihan tersebut itu ada di apa namanya? Wilayah Sulawesi. Andi Ajis, Sulawesi. Kahar Muzakar, Sulawesi. DITII pun juga ada di Sulawesi. Permesta apalagi, namun yang berbeda ada di Westerling ya. Westerling itu pusatnya nanti dia di Pasundan ataupun di Jawa Barat. Nah, mana jawaban keempat ini yang paling tepat? Permesta, Mem. Oke, Permesta ya, Permesta. Kenapa? Nah, karena pada pemberontakan Permesta inilah nanti divisi Brawijaya itu diturunkan untuk memadamkan pergolakan Permesta ya. Jadi kata kuncinya adalah divisi Brawijaya. Baik, berikutnya sistem pemilu yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Ini udah tahu ya. Sistemnya apa, Nak? Sistemnya apa? Proporsional tertutup, Mem. Iya, proporsional tertutup. Ya, proporsional tertutup. Nah, ini nanti karena waktunya kita sudah mau habis ya. Jadi kalian cari nanti ya, apa arti proporsional tertutup dan proporsional terbuka ya. Ini adalah sistem pemilihan umum yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, ini dia. Oke, berikutnya. Lembaga yang bertugas untuk merencanakan semua kegiatan pembangunan pada masa demokrasi terpimpin. Kata kuncinya adalah demokrasi terpimpin. Apa yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin dalam merencanakan kegiatan pembangunan? Mana jawabannya? Dapernas. Iya, Dapernas. Nah, kenapa Dapernas? Ya, Dapernas inilah adalah ya lembaga yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin untuk melaksanakan dan merencanakan kegiatan pembangunan di masalah-masalah ekonomi. Nah, kalau Bappenas ini adalah Badan Penanganan Nasional ya sekarang ini. Panitia Siasat Ekonomi juga ya ini juga ya pada masa demokrasi liberal ya. Rencana urgensi perekonomian ini adalah pengecohan. Kasimo plan ini adalah pada masa demokrasi liberal. Jadi jawaban yang paling tepat di sini itu adalah Depernas. Berikutnya, ya berikutnya ini ada PDI. PDI merupakan hasil fusi. Partai Demokrasi Indonesia merupakan hasil fusi. Fusi itu adalah penggabungan dari beberapa partai, ya yang terdiri atas PNI, Parkindo, Partai Katolik dan yang mana nih? Jawabannya IPKI ya, Ikatan Pemuda Kristen Indonesia. Oke, 1973 nih, ya 1973. Nah, kalau PSI, Partai Sarekat Indonesia, ya Partai Sarekat Indonesia itu ini 1, 2, 3, 4 ini adalah apa namanya partai-partai jebakan. Sebenarnya Partai Marhen ada juga ya kan di zaman Orde Lama. Tapi ini segera bubar nanti. Bubar kemudian sebelum apa nanti sudah bergabung di PDI. Ya, ini dia sudah bergabung di PDI. Jadi IPKI, Ikatan Pemuda Kristen Indonesia ini mulai bergabung di tahun 1973.
ya. Jadi partai-partai PDI itu, Partai Demokrat Indonesia, adalah banyak partai ya, ataupun penggabungan dari partai-partai yang beragama Nasrani ke sini dia, ke PDI, dan selain partai nasional. Jadi banyak partai yang beragama Nasrani ataupun yang rata-rata beragama Nasrani, kemudian partai nasional yang pada zaman Orde Baru itu nanti masuk semuanya kepada Partai Demokrat Indonesia. Kan nggak mungkin tuh masuk ke ini, masuk ke P3, ya kan? Bisa juga sih dia masuk ke Golkar, tapi biasanya partai-partai ya yang beragama itu akan masuk ke partai yang bernuansa nasionalis seperti itu. Oke, berikutnya. Berikut ini adalah kebijakan Presiden B.J. Habibie selama menjadi Presiden 1998 sampai dengan 1999. Kecuali, yang mana ini nak? Pendirian ISMI. Iya, pendirian ISMI. Ya, kenapa? Demokratisasi itu terjadi pada masa B.J. Habibie dan merupakan kebijakannya, ya kan? Sampai dengan itulah masalah Timur Timur, ini bagian dari demokratisasi. Debirokratasi juga iya. Kenapa? Tidak ada sistem birokrasi lagi, ya kan? Kemudian otonomi daerah, iya, ya kan? Di mana daerah-daerah itu memiliki kewenangan tersendiri atas daerahnya. Nah, selain ini ya pendirian ISMI itu ataupun Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu memang sudah terbentuk pada masa B.J. Habibie. Nah, oke, tidak dibatasinya jumlah partai politik. Ya memang kan pada masa B.J. Habibie itu partai politik boleh, partai politik manapun itu ada gitu ya kan, sampai dengan 40-an kalau nggak salah partai politik pada masa B.J. Habibie, semua boleh. Jadi tidak dibatasi jumlah partai politik. Nah, oke nih. Peradaban kuno di Asia. Peradaban kuno di Asia yang memberikan gambaran sisa-sisa perkotaan yang lengkap. Ya, ini adalah jawabannya adalah Indus. Ya, kenapa lembah sungai Indus? Nah, kalian bisa lihat pada peradaban lembah sungai Indus masih ada sisa-sisa perkotaan. Ya, masih ada sisa-sisa perkotaan yang bernama Mohenjo-daro dan Harappa. Ya, masih ada tuh sisa-sisanya. Jadi ada ventilasinya, saluran-saluran irigasinya itu masih ada. Jadi jawabannya adalah Indus. Baik. Nah, ini dia, seorang filsuf dari masa Afklarung yang menggunakan akal melalui slogan Spare Aude. Nah, kalian artinya adalah beranilah berpikir sendiri. Ini adalah ungkapan dari Immanuel Kant. Ya, kalau Thomas Hobbes ini kalau nggak salah itu dia teorinya itu tentang terbentuknya suatu negara, ya terbentuknya suatu negara. Terus kalau J.J. Rousseau ini dia tentang teori kedaulatan rakyat, ya. Dia nanti J.J. Rousseau ini dia inspirasi dari revolusi Prancis. Kemudian kalau John Locke, ya John Locke ini yang mengungkapkan tentang legislatif, eksekutif. Ya kan ini. Kemudian kalau Voltaire ini hak-hak manusia dan kebebasan sipil. Oke, jawabannya ini adalah ya Immanuel Kant. Ya, dia mempunyai teori Sapare Aude katanya. Sapare Aude. Apa artinya? Beranilah berpikir sendiri. Nah, coba kalian lihat nanti ya. Nah, berikutnya pemikiran utama dari John Locke. Ya, John Locke ini ada mengenai pemerintahan yang muncul pada masa Aklarung. Ya, kebebasan individu tidak boleh dirampas. Pemerintah raja harus membuat hukum yang adil. Kekuasaan raja tidak terbatas. Kebebasan individu. Nah, oke, mana nih? Adalah pemikiran utama John Locke mengenai pemerintah pada masa Aklarung adalah apa? Kebebasan individu tidak boleh dirampas, raja harus membuat hukum yang adil. Nah, ini tadi lihat nih, John Locke. Nah, John Locke tadi itu apa? John Locke itu tadi kita lihat, raja yang absolut ya adalah sebuah kesalahan monarki katanya. Jadi yang berkaitan dengan pemerintahan ya kan, kemudian berkaitan tentang monarki. Nah, jadi ini jawabannya apa nih?
Kebebasan individu tidak boleh dirampas oleh pemerintah ya nak. Ini kalian cari nanti, ini saya masukkan ke psikologi, silahkan kalian pelajarin. Oke, ini menjelang Perang Dunia Pertama, Prancis menandatangani The Triple Entente dengan negara lain. Nah, ini jawabannya Inggris dan Rusia. Nanti ini mulai menjadi sekutu, ya, mulai menjadi sekutu Prancis, ya, mulai dari sekutu jadi teman dia, Prancis, Inggris, Rusia untuk menyerang nanti siapa? Nazi. Siapa Nazi? Jerman, kemudian siapa lagi? Jepang. Nah, jadi mulailah nanti ya kubu-kubu yang berada dalam satu kubu Rusia, Inggris, nah kemudian Prancis itu mulai menyerang nanti Amerika, kemudian nanti mulai menyerang siapa? Mulai menyerang kubu yang lain, kubu Nazi, Jerman, kemudian Italia, ya kan? Kemudian Jepang. Nah, itu masuk dalam kubu-kubu di dalam Perang Dunia yang pertama. Oke, berikutnya. Sebelum terbentuknya ASEAN, nah ada negara di Asia Tenggara yang mengikat persekutuan militer dengan Inggris. Negara mana itu? Negara Thailand. Karena apa? Ini baca lihat. Nah, Malaysia sudah terlebih dahulu ya. Malaysia sudah terlebih dahulu memang terikat dengan siapa? Dengan Inggris karena memang Malaysia ini adalah wilayah jajahan dari Inggris sebelumnya. Nah, yang mengikat pada tahun 1967 mengikat persekutuan militer itu adalah negara Thailand. Nah, kita cepat-cepat aja. Nih kemudian pada tahun 1994 Indonesia memiliki peran penting karena memimpin organisasi kerjasama ekonomi multilateral. Artinya di sini garis bawahnya kerjasama ekonomi multilateral. Nah, organisasi mana ini? Mana nak? Jawabannya mana? Oke, jawabannya adalah APEC ya, APEC. Organisasi ya, ekonomi dengan negara-negara di Asia. Jadi multilateral itu banyak negara di Asia, wilayah-wilayah Asia dan ada sebagian wilayah, sedikit wilayah di Eropa, APEC. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelasin. Ini semua soal saya ambil dari Jenius. Silakan nanti kalian ya lihat soal-soal dari Jenius yang lainnya. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya sudahin saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.